Baik, insya Allah mungkin hari ini kita akan membahas tentang satu bab. Bab ini adalah pembahasan tentang muqaddimah fikih. Ini sebagai kajian awal di pertemuan kali ini adalah insya Allah kita akan membahas tentang bab fikih ini, dan mudah-mudahan ya dengan pembahasan ini kita semuanya bisa memahami ya tentang bagaimana sih proses fikih terjadi dan sebagainya. Mungkin nanti beberapa pertemuan kita akan bahas. Tapi insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang satu bab, satu tema, yaitu pembahasan tentang muqaddimah fikih ini. Kalau kita berbicara tentang bab fikih ini, gitu ya, tentang muqaddimah fikih ini, yang pertama adalah hari ini kita akan membahas tentang dua hal. Ya. Jadi yang akan kita bahas adalah dua hal. Pertama adalah tentang pengertian fikih dari sisi bahasa dan istilah. Kemudian bagaimana kajian fikih, apa kaitan dengan fikih di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, nanti kita akan bahas tentang itu, dan tentu juga insya Allah kita akan membahas tentang apa sih keutamaan ataupun keutamaan fikih ini. Sebentar. Tapi apakah yang dimaksud dengan fikih? Mungkin ya, ini pembahasan pertama. Apakah yang dimaksud dengan fikih? Nah, fikih itu asal katanya dari kata faqihah. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang fikih, maka fikih itu asal katanya adalah dari kata faqaha. Ya, ini adalah ketika berbicara tentang ini. Nah, maknanya itu ada dua. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang fikih, maka maknanya ada dua. Ya. Makna yang pertama adalah fikih itu maknanya adalah al-fahmu al-mujarrad. Ya. Yaitu pemahaman, ya, sekedar paham saja atau mengerti secara langsung. Ini adalah yang dimaksud dengan fikih. Ya, jadi secara bahasa fikih itu adalah al-fahmu al-mujarrad. Jadi hanya paham saja. Tapi ya, hal ini sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, ya kalau kita dalam bab ini, sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an di dalam surat Hud ayat ke-91. Nah, di dalam surat Hud ayat ke-91 disebutkan qalu ya Syu'aibu. Mereka berkata, "Hai Syu'aib, ma nafqahu katsiran mimma taqul." Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang fikih. Jadi fikih itu secara bahasa adalah al-fahmu al-mujarrad. Hanya paham saja. Atau hanya sekedar paham saja. Ini adalah yang dimaksud dengan fikih secara bahasa. Nah, sedangkan secara istilah, ya, jadi kalau kita berbicara tentang fikih secara istilah, maka fikih itu adalah al-fahmu ad-daqiq. Ya. Kita memahami secara mendalam. Ya. Kita memahami secara mendalam. Nah, kaitan dengan ayat ini, kaitan dengan pemahaman secara mendalam ini, nanti Bapak Ibu bisa lihat, ya, ikhwan afatillah, kalau bisa lihat dalam surat At-Taubah 122. Nah, di dalam surat At-Taubah 122 itu disebutkan, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah, dan tidak layak bagi seorang mukmin itu pergi semuanya untuk berperang. Kata Allah, falaula nafara. Ya, mengapa tidak pergi? Ya. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din. Dalam ayat ini disebutkan, kenapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam. Di sini ungkapan liyatafaqahu fid-din, untuk memperdalam. Nah, ungkapan kata-kata liyatafaqahu fid-din, ya, untuk memperdalam ini, ya, maksudnya adalah memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Nah, di sini adalah tafaqquh bahasanya. Artinya tafakuh. Kenapa? Karena kata Allah, waliyundiru qaumahu. Ketika dia paham, maka bukan hanya paham saja, tapi paham yang mendalam, sehingga ketika dia kembali ke kampung halamannya, waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Sehingga ketika mereka kembali ke kampung halamannya, maka apa? Maka mereka bisa memberikan peringatan kepada kaumnya. La'allahum yahdharun, mudah-mudahan kata Allah Subhanahu wa taala, kaumnya tersebut bisa menjaga dirinya. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang pengertian fikih, ya, secara bahasa. Bahwa pengertian fikih secara bahasa itu adalah tadi al-fahmu ad-daqiq, ya, pemahaman kita yang mendalam, atau al-fahmu, ya, al-mujarrad, atau pemahaman hanya paham saja. Itu yang dimaksud dengan fikih. Nah, Bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam prakteknya, ya Teh, saya masih komputernya masih belum ini.
Masih belum nyala. Ya, ini sementara masih pakai laptop. Ya, baik. Ini kembali tadi bahwa kalau kita berbicara tentang fikih, maka istilah fikih ini lebih banyak digunakan untuk ilmu agama yang apa? Yang secara umum di mana seorang ahli fikih apa? Jadi kalau kita berbicara tentang fikih ini sekarang gitu ya, kalau disebut dengan istilah fikih ini lebih banyak digunakan untuk ilmu-ilmu agama secara umum. Di mana seorang yang ahli di bidang ilmu agama sering disebut dengan faqih. Sedangkan seseorang ya yang ahli di bidang ilmu selain ilmu agama, kedokteran dan lain sebagainya biasanya tidak disebut dia seorang yang faqih. Nah, tadi kembali ikhwan fillah rahimakumullah ya kaitan dengan bab ini, maka ya kembali kaitan dengan makna fikih itu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang makna fikih tadi yang disampaikan, maka makna fikih itu lebih luas ya pembahasannya ya. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, kita lanjutkan kaitan dengan pengertian fikih ini sementara. Nah, kalau kita berbicara tentang fikih ini kembali bahwa ya tadi ilmu fikih itu adalah seperti itu. Nah, kemudian secara istilah ya, kalau kita mencari setelah istilah kaitan dengan fikih itu apa? Ya. Kalau kita mencari makna fikih ya, secara istilah maka fikih itu adalah ya. Jadi kalau kita berbicara tentang fikih ya, secara istilah maka fikih itu adalah ya, fikih itu secara istilah adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah ya. Jadi yang namanya fikih itu adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah. Kemudian al-amaliyah, al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Nah, kalau kita berbicara tentang tentang fikih ini, maka ya yang disampaikan oleh para ulama tentang fikih ini adalah fikih itu adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah. Yang namanya fikih itu adalah ilmu-ilmu ya. Ini yang berbicara tentang ilmu, maka fikih itu adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah ya. Ilmu yang membahas tentang hukum syariat. Ya, jadi ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat. Al-amaliyah, yang mana kalau kita berbicara tentang amaliyah ini adalah bersifat aplikatif, perbuatan nyata. Kemudian al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Yang mana ya ilmu fikih ini adalah yang mana al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ilmu fikih ini. Jadi kita kembali kepada makna fikih ini. Maka kalau kita berbicara tentang ilmu fikih ini berarti ya pertama kita lihat di sini. Pertama adalah al-ilmu. Jadi apa yang dimaksud dengan ilmu? Maka kalau kita berbicara tentang fikih berarti berbicara tentang ilmu. Artinya sebuah cabang ilmu. Tentu kalau kita berbicara tentang cabang ilmu, maka ini bersifat ilmiah, kemudian juga bersifat logis. Ya. Jadi ini adalah bersifat ilmiah, kemudian juga bersifat logis, dan memiliki objek. Jadi kalau kita berbicara tentang fikih ini adalah bukan hanya khurafat dan sebagainya. Tapi ini adalah sebuah ilmu. Yang mana kalau kita berbicara tentang ilmu, nanti di situ ada kaidah-kaidah yang harus kita pahami, kemudian juga ada kaidah-kaidahnya, kemudian juga bersifat logis, kemudian juga ilmiah dan memiliki objek serta kaidah tersebut. Sehingga kalau kita berbicara tentang fikih, maka fikih itu tidak seperti ilmu tasawuf yang lebih merupakan gerakan hati dan perasaan. Juga bukan seperti tarikat yang hanya pelaksanaan ritual-ritual saja. Tapi ketika kita berbicara tentang ilmu fikih, maka ilmu fikih ini adalah sebuah ilmu. Maka bahkan di zaman sekarang, kalau kita lihat fikih itu adalah dipelajari di kampus-kampus. Bahkan ada fakultas sendiri, ya, sering disebut dengan fakultas fikih. Saya dulu ketika kuliah S2 itu adalah di Fakultas Tarbiyah Pendidikan, tapi khususnya adalah al-fiqhi wa usuli. Ini kan berarti menunjukkan bahwa fikih itu adalah sebuah ilmu. Yang namanya ilmu tentu perlu yang namanya tadi kaidah-kaidah dan sebagainya. Nah, ini yang pertama. Jadi ilmu fikih itu adalah al-ilmu. Kemudian yang kedua, bil ahkam asy-syar'iyyah. Ketika kita berbicara tentang fikih, maka ilmu itu kan luas. Jadi kalau kita berbicara tentang ilmu, maka ilmu itu sifatnya luas. Nah, karena ilmu itu luas, maka itu adalah di sini adalah ilmu tentang apa? Al-ilmu bil ahkam. Sehingga ketika kita berbicara tentang fikih, maka berarti berbicara tentang ilmu yang berbicara tentang hukum. Ya, jadi ilmu fikih ini adalah ilmu yang berbicara tentang hukum. Sebentar. Feedback.
Ya, tapi kita lanjutkan kembali. Jadi kalau kita berbicara tentang fikih ini adalah berbicara tentang ilmu. Ilmu ini apa? Ilmu bil ahkam asyariyah. Maka ilmu tersebut adalah ilmu yang berbicara tentang hukum. Ya, sebentar, alhamdulillah. Afwan, admin, mungkin saya bisa dijadikan co-host lagi, yang akun satu lagi. Ya. Ya. Tapi al ilmu bil ahkam asyariyah. Tadi kembali bahwa hukum fikih ini adalah hukum yang berbicara tentang ilmu. Ilmunya apa? Bil ahkam asyariyah. Ya. Tapi ya, alhamdulillah. Sekarang saya coba share screen. Ya. Tadi kembali bahwa kalau kita berbicara tentang fikih ini adalah berbicara tentang al ilmu bil ahkam asyariyah. Ya. Jadi fikih itu adalah sebuah ilmu yang berbicara tentang hukum. Ya. Jadi hukumnya ini apa? Hukum syariat. Ketika kita berbicara tentang al ilmu bil ahkam asyariyah, jadi hukum-hukumnya adalah berbicara tentang hukum syariat. Ikhwan fillah, berarti adalah berbicara tentang hukum. Jadi ini sebuah cabang ilmu tersendiri. Ya. Sehingga kalau kita berbicara tentang fikih ini, maka berbicara tentang sebuah hukum. Ya. Yaitu hukumnya apa? Hukum fikih. Jadi hukum-hukum adalah ilmu fikih adalah cabang ilmu yang secara khusus berbicara tentang fikih ini. Nah, kita mengenalkan banyak ilmu tuh. Ya, ada ilmu apa, kaitan dengan ilmu itu ada adat dan lain sebagainya. Nah, kaitan dengan fikih ini adalah khusus berbicara tentang al-ilmu bil ahkam asyariyah. Nah, kemudian ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum. Kemudian yang kedua, setelah kita berbicara tentang hukum-hukum ini, maka berikutnya adalah asyariyah. Maka fikih ini adalah berbicara tentang hukum syariat. Ketika kita berbicara tentang hukum syariat, berarti kita berbicara tentang hukum itu kan ada hukum akidah dan lain sebagainya. Maka hukum itu adalah ada hukum juga macam-macam, ada hukum wad'i, ada hukum buatan manusia dan lain sebagainya. Maka kalau kita berbicara tentang ini berarti berbicara tentang hukum bersifat syariat. Artinya kalau syariat berarti berasal dari Allah dan Rasulnya. Maka nanti kita bahas ketika kita berbicara tentang tentang keutamaan fikih ini apa gitu ya. Supaya kita juga betul-betul memahami tentang bab ini. Tapi tadi kembali, al-ilmu bil ahkam asyariyah. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang fikih, maka berbicara tentang hukum-hukum yang sifatnya syar'i. Kemudian hukum syariat itu banyak. Nah, karena hukum syariat ini banyak, maka disebutkan al-amaliyah. Nah, maksudnya apa al-amaliyah ini? Hukum fikih ini banyak. Maka kita ambil yang bersifat al-amaliyah. Al-amaliyah ini adalah berarti hukum fikih yang bersifat amalan nyata. Ya. Sifatnya adalah ilmu fikih ini adalah sifatnya adalah amalan nyata. Maksudnya apa amalan nyata itu? Ketika kita berbicara tentang fikih adalah ilmu syariat yang nyata, maka tidak membahas tentang akidah. Karena kalau akidah itu bukan domainnya fikih. Ya. Kenapa? Karena fikih itu yang nyata. Yang nyata itu apa? Sholat, zakat, saum, haji, muamalah dan lain sebagainya. Itu kan bersifat nyata. Sehingga ketika kita berbicara tentang ilmu fikih ini, maka berarti kita semuanya adalah ya berbicara tentang apa? Tentang ilmu tadi yang bersifat nyata tersebut. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ya, baik kita kembali kepada pembahasan tentang fikih ini. Tadi kembali bahwa bersifat adalah sifatnya nyata. Nah, jadi al-amaliyah. Kemudian berikutnya adalah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah, ya. Setelah kita membahas tentang ilmu fikih ini, bahwa ilmu fikih ini adalah ilmu yang bersifat nyata tersebut, kemudian kata para ulama ketika membahas tentang ilmu fikih ini adalah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Nah, kalau kita berbicara tentang ilmu fikih ini maka apa? Maka berbicara tentang ilmu yang diambil ya dari dalil-dalil yang nyata. Ya, dari dalil-dalil syariat. Artinya bahwa kalau kita berbicara tentang ilmu fikih, itu bukan berbicara tentang ilmu karya ulama saja. Tapi ilmu fikih ini adalah ilmu yang memang ilmu ini ya berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika berbicara tentang tadi al-ilmu bil ahkam asyariyah, maka berarti produk hukum syariat itu adalah ilmu fikih itu bukan bukan karangan manusia. Tapi ilmu fikih itu adalah betul-betul ilmu yang berbicara tentang hukum Allah 100%. Jadi fikih itu hukum syariat. Di mana hukum syariat ini 100%
ya, dipastikan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, keterlibatan manusia dalam ilmu fikih ini adalah hanya sebagai apa? Hanya sebagai hanya dalam konteks menganalisa sebuah dalil, merinci sebuah dalil, memilah serta menyimpulkan apa yang telah Allah firmankan lewat Al-Qur'an dan apa yang telah Rasul sampaikan di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Kemudian al-muqtasab bin adillatiha at-tafsiliyah. Yang mana hukum fikih ini adalah diambil, diringkas atau diistimbat, disimpulkan dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, ini perlu dijelaskan. Banyak orang beranggapan bahwa ketika kita berbicara tentang ilmu fikih, jadi banyak orang beranggapan ketika berbicara tentang ilmu fikih itu adalah hanya sekedar karangan atau logika para ulama saja. Ini kan ada orang beranggapan seperti itu. Jadi ilmu fikih itu adalah hanya ilmu berdasarkan logika atau karangan para ulama. Yang menurut mereka itu adalah ulama manusia juga seperti kita. Ini kan pandangannya. Sedangkan yang berasal dari Allah hanya Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita lihat, cara pemahaman ini mungkin maksudnya benar, tetapi kurang tepat dalam memahaminya. Kenapa? Karena sesungguhnya ilmu fikih ini adalah berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sebagai rujukan utama. Sehingga rasanya tidak menyalahi kaitan dengan hal prinsip ini. Namun, ya perlu kita ketahui bersama-sama bahwa untuk memahami Al-Quran, untuk memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak gampang. Ya, khususnya mungkin buat kita, ya, termasuk saya gitu ya, untuk memahami ini kan tidak gampang. Kita memahami langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau orang yang awam atau orang ajam, apalagi jarak kita dengan Rasul adalah sangat jauh. Ditambah lagi mungkin kita punya perbedaan budaya dengan Rasul, maka harus banyak ilmu dan metode baku yang bisa dipertanggungjawabkan untuk bisa mengeluarkan kesimpulan hukum ini. Sehingga kalau boleh dibuat perumpamaan mungkin ya, buat teman-teman semuanya gitu ya. Kalau kita boleh membuat perumpamaan kaitan dengan bab ini, ya ini perumpamaan saja. Mungkin sekarang udaranya agak mendung dan lain sebagainya, atau cuaca. Nah kan, ini kalau kita berbicara tentang cuaca. Ilmu ini tentu bukan ilmu tentang ramal-meramal, bukan ya. Ilmu tentang perakiraan cuaca. Kan kita ada perakiraan cuaca. Ini bukan ramal-meramal ya. Kalau ramal-meramal tentu tidak dibolehkan. Nah, kita tahu bahwa ilmu ini tentu bukan ilmu tentang ramal sekali lagi. Tapi dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, ilmu ini kan mengandalkan data, fakta, dan gejala-gejala yang ada di alam ini. Yang sebenarnya semua bisa dilihat dan dirasakan. Contohnya ada hembusan angin, kecepatannya gimana, kelembabannya udara dan sebagainya. Tentu bagi orang awam seperti kita yang tidak menguasai ilmu ini, walaupun mereka bisa melihat atau bisa merasakan tadi angin berhembus dan sebagainya, namun mereka tidak akan bisa mengetahui dan tidak bisa mengolah data-data tersebut. Bagaimana gejala alam seperti ini? Tentu yang bisa mengolah ini adalah orang-orang yang belajar ilmu ini secara serius. Nah, ini ibaratnya. Kita juga sama kaitan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau kita buka kitab Al-Quran, kemudian kita membolak-balikan kitab Sahih Bukhari, sebenarnya yang kita lakukan barulah membaca data mentah. Tapi nanti untuk menyimpulkan sebuah hukum kan perlu ilmu lain, bahasa Arab dan sebagainya. Sehingga ikhwani wa fillah rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang ini berarti ya, maka kaitan dengan ilmu fikih berarti bukan ilmu karangan manusia saja. Itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, cuman tadi para ulama di situ menyimpulkan kaitan dengan hukum-hukum itu. Sehingga kita perlu tahu latar belakang turun ayat dan sebagainya. Karena bisa jadi kalau kita salah memahami, contoh, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Bisa dipahami, kalau tidak sholat, berarti kan boleh mabuk. Ayat ini ada tertulis di dalam surat An-Nisa. Tetapi kita harus tahu bagaimana asbabun nuzul ayat ini. Bagaimana an-nasikh wal mansuh, bahwa ayat ini dihapus oleh surat At-Taubah. Yang mana dalam surat Al-Maidah, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Artinya ini dihapus. Nah, ini kan berarti fatal ketika memahami seperti itu. Ada orang beranggapan riba itu boleh, yang penting mah tidak terlalu besar.
Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, ya, la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Jangan makan riba berlipat-lipat. Berarti kalau satu lipat mah boleh. Ini kan salah memahami. Makanya disebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Nah, ini adalah kaitan dengan bab ini. Nah, baik. Bapak hormat Allah SWT, ikhwan wa rahmakumullah. Kalau di zaman Nabi, mungkin para sahabat bisa langsung bertanya kepada Nabi SAW. Kan Nabi pernah ditanya oleh sahabat, amal apa yang paling utama di sisi Allah? Jawaban Nabi, jihad jalan Allah. Berbuat baik kepada orang tua, sholat di awal waktu. Ini kan jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Nah, tentu bagi orang awam, ya, tentu bagi orang awam sulit memahami kaitan dengan dalil ini. Gimana maksud sulit memahami dalil ini? Artinya bagi orang awam bingung. Ini hadis ini kok kontradiktif, bertolak belakang. Nah, tetapi dengan ilmu fikih kita jadi tahu jawaban yang berbeda-beda itu ternyata disebabkan orang yang bertanya pun berbeda-beda. Ternyata ketika beliau menjawab pertanyaan ini, karena kondisinya seperti ini. Sehingga kesimpulan sederhana dapat kita simpulkan bahwa fikih adalah kesimpulan hukum yang bersifat baku dan merupakan hasil ijtihad ulama, di mana sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi, ijma, konsensus para ulama, qiyas, dan dalil-dalil lainnya. Jadi ini kalau kita berbicara tentang fikih. Jadi kembali tadi, fikih itu adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah. Ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat. Jadi al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah, al-amaliyah, ya, al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi kalau kita berbicara tentang ilmu fikih adalah ilmu tadi. Jadi ilmu, ya, jadi ilmu tentang hukum, hukumnya adalah hukum syariat, kemudian bersifat amaliyah dan diistimbat atau disimpulkan dari sumber-sumber yang terpercaya, dari sumber-sumber yang rinci, yaitu dalilnya adalah dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Bapak mata Allah Subhanahu Wa Taala, ikhwan fillah rahimakumullah, kita kembali tadi kaitan dengan bab ini, ya. Nah, kalau kita bertanya, sering ada pertanyaan, apakah fikih itu ada di zaman Nabi? Apakah fikih itu ada di zaman sahabat? Kalau pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka fikih kemudian juga termasuk ilmu-ilmu lain di zaman Nabi ada. Tetapi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum dibukukan, itu bedanya. Jadi di zaman Nabi SAW itu ada, tapi semuanya belum dibukukan dengan rapi. Kenapa belum dibukukan dengan rapi? Karena kalau kita berbicara tentang ilmu ini di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum dibukukan secara rapi. Kenapa? Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, para sahabat Nabi ya tinggal bertanya langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tinggal bertanya saja langsung kepada Rasulullah. Ini adalah sehingga kalau kita berbicara tentang fikih di zaman Nabi ada fikih ada. Nah, cuman istilah ilmu fikih yang kita pahami sekarang mungkin belum ada. Contoh kaitan dengan fikih ada di zaman Nabi ada. Rasul pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, inna tula salatar rajul, sesungguhnya panjangnya bacaan seseorang, wa qisari khutbatihi, dan pendeknya khutbahnya dan singkat khutbahnya. Di sini ma'innatun min fiqhihi, merupakan bagian dari fikihnya. Artinya bahwa kalau kita berbicara tentang fikih di zaman Nabi ada. Tapi ya, istilah ilmu fikih memang belum digunakan di zaman Nabi SAW. Kenapa istilah ilmu fikih belum digunakan di zaman Nabi? Karena tadi di zaman Nabi SAW orang-orang tinggal bertanya langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga seorang faqih adalah seorang yang memiliki ilmu yang mendalam kaitan dengan agamanya dari teks-teks agama yang ada, dan ia mampu menyimpulkan hukum-hukum, ya, menjadikan hukum-hukum pelajaran dan sebagainya. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ilmu fikih ini. Sehingga Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita berbicara tentang fikih sekali lagi adalah di zaman Rasul sudah ada, cuman dibukukan belum. Kemudian fikih setelah zaman Nabi bagaimana? Kalau kita lihat tadi fikih, kita bisa bagaimana kita memahami teks syariat, baik Al-Quran atau Sunnah, sehingga dapat ditarik kesimpulan hukum. Dengan pengertian seperti ini, jelas bahwa di masa Rasul sudah ada fenomena fikih dan ilmunya. Buktinya tidak semua sahabat Nabi adalah orang yang punya tingkat pemahaman yang mendalam. Sebagian dari mereka adalah orang awam yang tidak bisa gitu saja mengamalkan isi Al-Quran kalau tidak bertanya dulu kepada ahli fikih, baik Rasulullah ataupun sahabat.
Nah, hanya saja sebagian saja dari sahabat yang termasuk ke dalam kategori ahli fikih. Ya, sebagiannya lagi adalah memang berstatus sahabat namun tidak dikategorikan sebagai ahli fikih. Ini kalau setelah Rasulullah SAW. Nah, makanya yang paling utama tentu adalah keempat sahabat. Ini yang kalau kita berbicara tentang ahli fikih sahabat siapa? 4 sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ya. Justru mereka adalah orang-orang yang sangat paham kaitan dengan bab ini. Selain itu ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Amr bin As, ada Mu'ad bin Jabal, dan sebagainya. Nah, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun ya selain Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali tidak menjadi khalifah, namun ilmu fikih mereka diakui oleh banyak sahabat dan para tabi'in sesudah mereka. Nah, tapi kaum muslimin, ikhwan wa rahmakumullah. Nah, tadi bagaimana tadi ya fikih setelah zaman Nabi? Kalau di zaman Nabi SAW, memang tadi kalau para sahabat tidak tahu langsung bertanya kepada Nabi. Nah, tapi bagaimana setelah Rasulullah SAW? Nah, kalau kita lihat dulu sebelumnya, ya, kaitan dengan ilmu fikih bahwa di zaman Nabi sudah ada dulu. Ya, kaitan dengan fikih, cuman bentuk ilmu belum. Contoh adalah ijtihad Nabi SAW. Makanya nanti dalam ilmu fikih ada disebut dengan ijtihad. Kita mencatat bahwa Rasul pun berijtihad dalam beberapa wilayah di mana tidak ada wahyu yang turun. Atau setidaknya ketika wahyu terlambat turun. Contoh, ketika perang Badar. Posisi kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Kemudian Rasulullah SAW telah melakukan apa yang menjadi Rasul ketika itu berijtihad. Kaitan dengan bab apa? Ijtihad kaitan dengan membagikan harta rampasan perang. Sehingga dalam kesehariannya, ijtihad banyak diajarkan oleh Rasul kepada para sahabat. Misal ketika ada yang bertanya tentang hukum mencium istri di siang hari bulan Ramadan. Maka Rasul menjawab, bagaimana pendapatmu? Ini kan Rasul SAW menjawab ketika itu tidak iya atau tidak. Tapi Rasul ketika itu balik bertanya, bagaimana jika kamu berkumur-kumur sedang berpuasa? Apakah membatalkan atau tidak? Ini kan dalam ilmu fikih disebut dengan kias nanti. Oh ya enggak, berarti ya mirip seperti itu. Dan ini sahabat disuruh berijtihad ketika itu. Sehingga kita sahabat itu menjawab tidak, maka beliau membuat apa? Membuat benang merah. Kalau berkumur-kumur saja tidak membatalkan, begitu juga pun dan mencium istri di siang hari bulan Ramadan, hukumnya pun tidak membatalkan. Ini kan artinya ijtihad ini kan bagian dari ilmu fikih. Dan itu sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, kata Rasulullah SAW, wahai Mu'ad, ketika kamu diutus ke Yaman ini, kamu akan berhukum menggunakan apa? Saya akan berhukum menggunakan kitabullah. Kalau dalam kitabullah tidak ada, saya akan menggunakan sunnah Nabi. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam sunnah Nabi, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Maka apa jawab Mu'ad bin Jabal? Saya akan melakukan ijtihad. Dan itu dibenarkan oleh Nabi SAW. Jadi, kalau kita berbicara tentang ini, berarti di zaman Nabi sudah ada yang namanya ijtihad tersebut. Nah, kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, maka di sini juga banyak ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Dimulai dari Abu Bakar, Utsman, kemudian Umar, Utsman, Ali, radhiyallahu anhum, tidaklah diangkat menjadi khalifah pengganti Rasul kecuali karena mereka adalah ahli fikih. Dari mereka itulah kita ketemukan banyak hasil ijtihad yang belum kita ketemukan di zaman Rasulullah SAW. Contoh, penulisan mushaf dalam satu bundel itu kan tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Ini kan hasil ijtihad Umar di masa Abu Bakar, radhiyallahu anhu. Sebelumnya mushaf itu tercecer, ada disipulan dan lain sebagainya. Kemudian ketika zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu ketika zaman Khalifah Utsman ketika itu adalah di zamannya ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar memberikan ide. Idenya adalah bagaimana kalau kita mushaf itu kita tulis dalam satu kita kumpulkan dalam satu bundel. Ya. Bagaimana kalau kita kumpulkan dalam satu bundel? Dan akhirnya apa? Dan akhirnya ketika itu ya Abu Bakar menyetujui. Akhirnya dijadikanlah Al-Qur'an dalam satu mushaf. Kemudian ya setelah itu di zaman Umar bin Khattab, tarawih di zaman Nabi cuma beberapa hari. Ketika zaman Umar, kemudian Umar berijtihad. Dan ketika itu Umar melakukan apa? Melakukan sholat tarawih berjamaah di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal apa? Setelah sebelumnya salawat itu tidak pernah diadakan sejak bertahun-tahun. Kemudian begitu ilmu nahu dan lain sebagainya. Ini akhirnya apa? Ini berkembang. Di masa Utsman dan Ali, kita pun menemukan banyak sekali ijtihad yang dilakukan. Contoh di zaman Utsman, adzan Jumat 2 kali. Itu kan terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sehingga kalau kita berbicara tentang fikih, maka setelah zaman Rasulullah SAW,
maka kita merujuk dulu kepada kisah di zaman Nabi, ada ijtihad. Kemudian berikutnya adalah ijtihad di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ijtihad di masa para sahabat. Kemudian berikutnya adalah ijtihad di masa berikutnya. Apa yang menjadi ijtihad selama ini kemudian disusun sedemikian rupa sehingga dibuatlah kaidah-kaidah, dibuat pula contoh-contoh hasilnya dalam kitab yang tersusun rapi. Maka kemudian orang mengenal ya, hal tersebut sebagai sebuah cabang yang kita kenal dengan ilmu fikih. Masa ini adalah masa di mana keempat imam mazhab itu hidup. Mereka mencurahkan segala tenaga dan pikirannya untuk menyusun bangunan ilmu fikih secara modern. Kemudian selama 14 abad berikutnya hingga saat ini, ilmu fikih menjadi referensi hukum yang sangat lengkap dan akan berlangsung hingga hari kiamat. Kenapa? Karena ini adalah karena fikih merupakan sifatnya universal dan komprehensif. Jadi, ikhwan fillah rahimakumullah, jadi kalau kita berbicara tentang ilmu fikih adalah tadi, ya, bukan hanya ilmu produk manusia saja, tapi memang ini adalah bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini adalah tadi kembali kepada ilmu fikih yang disampaikan tadi ya. Nah, kemudian berikutnya adalah setelah kita memahami tentang ilmu fikih ini, maka berikutnya adalah yang perlu kita bahas juga adalah tentang keutamaan ya, atau keistimewaan ilmu fikih itu apa. Ya. Kalau kita berbicara tentang ilmu fikih, maka keistimewaan ilmu fikih ini adalah ilmu fikih ini, maka sesungguhnya ilmu fikih ini adalah yang pertama. Ilmu fikih ini adalah bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersumber dari wahyu. Nah, ketika kita berbicara tentang ilmu fikih itu adalah bersumber dari wahyu, ini sebenarnya bantahan buat orang-orang orientalis yang mencoba menutupi realita ilmu fikih bersumber dari wahyu. Para orientalis dan sejarawan barat yang anti-Islam seringkali menghujamkan tuduhan kepada fikih dan para ulama fikih. Mereka menuduh bahwa ilmu fikih ini tidak lebih dari sekedar karya para ulama yang ditulis jauh sepeninggal Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidun. Kenapa mereka melakukan itu? Mengatakan seperti itu? Karena mereka sering mengaitkan ilmu fikih itu hanya kaitan dengan ulama 4 madhab. Abu Hanifah yang lahir tahun 70 Hijriah, wafat tahun 150 Hijriah. Kemudian Imam Malik yang lahir tahun 93, wafat 179. Imam Syafi'i lahir tahun 150, wafat tahun 202. Dan Imam Ahmad lahir tahun 164, wafat tahun 241. Nah, mereka hanya mengaitkan tentang itu. Mereka tidak mengaitkan kaitan ilmu fikih ini kepada siapa? Kepada fikih yang terjadi di zaman Nabi. Kaitan ijtihad, qiyas, itu terjadi di zaman Nabi SAW. Bahkan kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, itu banyak mengajarkan kita tentang qiyas, tentang ijtihad. Ya. Dan kalau kita berbicara nanti tentang ilmu usul fikih, ilmu usul fikih juga sama sebenarnya. Di situ juga bersumbernya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Maka orang-orang orientalis menuduh seperti ini. Padahal sesungguhnya Al-Quran itu, ilmu fikih ini adalah ilmu yang berlandaskan wahyu. Karena kalau tadi maka bersumber dari wahyu. Jadi kalau kita berbicara tentang ilmu fikih, tadi kembali bahwa ilmu fikih ini adalah ilmu yang bersumber dari wahyu. Jadi kita tidak ragu lagi kalau kita berbicara tentang ilmu fikih ini. Karena ilmu fikih ini adalah ilmu yang bersumber dari wahyu. Jadi kita tidak usah ragu ketika berbicara tentang fikih ini. Kenapa? Karena fikih ini sekali lagi adalah ilmu yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini adalah yang pertama. Jadi bersumber dari wahyu. Sehingga kalau kita berbicara tentang fikih, maka sekali lagi adalah kalau kita berbicara tentang fikih ini bersumber dari wahyu. Ini adalah keutamaannya. Sehingga kalau kita berbicara tentang ilmu fikih, bukan karangan para ulama, juga bukan baru muncul di masa jauh setelah Rasul. Bukan ketika zaman Abu Hanifah baru muncul fikih, tapi dari zaman Nabi juga sudah ada. Zaman Abu Bakar juga khulafaur rasyidin juga sudah ada. Cuman ya, kaitan dengan dibuat ilmu fikih ini untuk memudahkan kita. Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan di dalam kitab Syarah Bulughul Maram, di dalam kitab Syarah Bulughul Maram, ketika beliau menjelaskan kaitan dengan babu syurutis shalah, bab yang membahas tentang syarat salat. Ini kan dalam kitab Bulughul Maram ada bab syarat salat. Fathul Jalalil Ikram Syarah Bulughul Maram itu ditulis oleh Syekh Utsaimin, kata beliau babu syurutis shalah, bab membahas tentang syarat salat. Nah, ketika membahas tentang bab syarat salat, maka Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan
Memang kalau kita lihat dari Al-Quran, dilihat dari hadis Nabi, tidak ada syarat sholat itu. Cuman para ulama untuk memudahkan, dibuatlah rukun sholat, dibuatlah syarat sholat, dibuatlah sunnah-sunnah dalam sholat. Dalam wudhu juga sama, ada rukun wudhu, kemudian ada syarat wudhu, kemudian juga ada sunnah-sunnah wudhu. Dari mana kesimpulan itu? Kesimpulan itu diambil dari mana? Kesimpulan itu adalah diambil dari dalil-dalil Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Sehingga tadi di zaman Nabi sudah ada, di zaman Khulafaur Rasyidin sudah ada. Sehingga adalah ilmu fikih itu adalah ilmu yang sudah ada, sekali lagi adalah dari sejak zaman Rasul masih hidup. Ya, pada dasarnya ilmu fikih lahir, tumbuh dan berkembang bersama dengan perjalanan dakwah Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena itu kita mengenal ahli fikih para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka adalah faqih semuanya. Sehingga sumber ilmu fikih juga bukan otak dan logika manusia belaka, tetapi sumber ilmu fikih murni dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang diterima lewat sanad yang sahih dan kemudian dipahami dengan manhaj yang telah dibakukan secara ilmiah dan diterima oleh seluruh kaum muslimin. Sehingga nanti ada tentang ilmu Al-Quran. Maka kalau kita berbicara tentang fikih, nanti ada kaitan dengan tafsir, ada kaitan dengan bahasa, ada kaitan dengan hadis dan lain sebagainya. Ini adalah kalau kita berbicara tentang fikih. Mungkin nanti kita bahas ketika pembahasan tentang bagaimana sih proses terjadinya sebuah hukum fikih. Ini kan nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang, kita bahas tentang ini. Tapi kita akan bahas tentang keistimewaan fikih ini. Kemudian yang berikutnya adalah, yang kedua adalah kaitan dengan ilmu fikih juga adalah tadi ya, kembali bahwa bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berbeda dengan hukum-hukum yang lain. Kalau hukum buatan manusia, kan itu disebut dengan al-ahkam al-wadhiyah, yang bersumber dari akal dan nalar manusia. Sehingga fikih ini bersumber dari wahyu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sehingga ahli fikih atau mujtahid pasti memiliki kemampuan untuk mengambil kesimpulan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Makanya coba kalau kita kasih contoh ya, kaitan dengan ini. Karena sumber fikih dari wahyu, maka ia sangat sesuai dengan tuntunan manusia ya, dan kebutuhan manusia secara keseluruhan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala adalah pencipta manusia yang mengetahui seluk-beluk manusia itu sendiri, baik yang lahir ataupun yang batin. Nah, coba lihat disebutkan, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dan dia maha halus lagi maha mengetahui. Ini kalau kita berbicara tentang bahwa Allah tahu apa yang kita butuhkan. Sehingga karena ini bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, kalau kita berbicara tentang ilmu fikih ini adalah metodologi yang akurat. Jadi kalau kita berbicara tentang ilmu fikih, maka metodologinya sangat akurat. Ya, tadi ya ada kaitan dengan metodologi yang sangat akurat. Nah, tapi kemudian yang ketiga adalah ilmu fikih ini adalah mencakup ya hampir semua aspek kehidupan. Jadi ilmu fikih ini adalah mencakup semua aspek kehidupan. Jadi kalau kita berbicara tentang ilmu fikih, maka mencakup semua aspek kehidupan. Dibanding dengan ilmu-ilmu lain, fikih memiliki keistimewaan. Karena ia mencakup 3 hubungan manusia. Hubungan manusia dengan Allah sebagai Tuhan satu-satunya, hubungan diri manusia dengan diri sendiri, dan hubungan manusia dengan masyarakat. Sebab fikih adalah suatu kepentingan dunia dan akhirat, kepentingan agama dan negara, dan untuk semua manusia hingga hari kiamat. Sehingga hukum-hukum fikih ini adalah perpaduan antara kekuatan antara akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Dari kesadaran jiwa, perasaan tanggung jawab, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala kondisi. Kemudian penghargaan atas hak-hak, maka lahirlah sikap ridho, ketenangan, keimanan, kebahagiaan, dan kehidupan individu sosial yang teratur. Nah, kalau kita berbicara tentang hukum-hukum yang terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti hukum sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya, para ulama memang berbeda pendapat. Kira-kira berapa ayat? Sebagian ahli fikih menyatakan ayat-ayat hukum itu hanya 140 ayat. Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya, seperti apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, makan dan minum dan sebagainya. Nah, hal ini disyariatkan untuk menjaga diri manusia, akal dan manusia. Kemudian hubungan manusia dengan masyarakat, maka nanti ada hukum muamalah, ada uqubat, ada pidana, nanti hukum pidana, kemudian nanti ada jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Sehingga kalau kita berbicara tentang fikih, ada 2 bab besar. Jadi fikih itu ada 2 bab besar. Bab besar fikih itu adalah ada yang disebut dengan ibadah. Sebentar saya perlihatkan di
Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang fikih ini, maka ada yang bersifatnya ibadah. Nah, ini kalau kita berbicara tentang fikih. Nah, fikih ini ada yang sifatnya adalah ibadah, ubudiyah, ada non-ubudiyah. Sehingga tadi kalau kita berbicara tentang hukum fikih, maka kita berbicara tentang, jadi kalau kita berbicara tentang hukum fikih ini, maka mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga kalau kita berbicara tentang hukum fikih, maka hukum fikih itu ada dua besar, yaitu bab hukum-hukum ibadah dan bab hukum-hukum non-ubudiyah atau disebut dengan muamalah. Dengan demikian, fikih diciptakan untuk menjaga 5 prinsip kehidupan manusia. Menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga agama, kemudian juga adalah menjaga kehormatan. Ya, ini kalau kita berbicara tentang ini. Akal, agama, jiwa, kehormatan, dan harta. Ini adalah kalau kita berbicara tentang 5 prinsip dasar manusia. Dan ilmu fikih membahas tentang ini. Makanya kata Syekh Wahbah Zuhaili, beliau menyebutkan bahwa beliau membagi hukum muamalat itu ke dalam beberapa bab. Yang pertama, beliau menyebutkan tentang ada yang disebut dengan al-akhwal as-saksiyah. Ya, al-akhwal as-saksiyah ini adalah bab kaitannya tentang berbagai masalah keluarga. Seperti hukum pernikahan, talak, nasab, nafkah, warisan. Hukum-hukum ini bertujuan mengatur hubungan antara suami istri dan kekerabatan yang lebih dikenal dengan hukum perdata. Mungkin dalam bahasa kita sering disebut dengan hukum perdata. Ini adalah al-akhwal as-saksiyah. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan al-ahkam al-madaniyah. Al-ahkam al-madaniyah ini maksudnya adalah hukum-hukum kemasyarakatan. Jadi kalau tadi adalah al-ahkam as-saksiyah itu kaitan dengan masalah keluarga, kalau madaniyah itu kaitan dengan kemasyarakatan. Maka kalau kita berbicara tentang bab ini, maka berarti berbicara tentang apa? Bab ini terkait dengan transaksi personal, berupa jual beli, sewa menyewa, pegadaian, kafalah, asuransi, dan lain sebagainya. Hukum ini bertujuan mengatur hubungan personal dari sisi harta dan keuangan, sehingga hak masing-masing terjaga. Kalau tadi ada kaitan dengan kekerabatan. Kemudian al-ahkam al-jinaiyah, hukum-hukum kriminalitas. Ini terkait supaya orang tidak melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang, atau juga terkait dengan sanksi yang dikenakan. Nah, tujuan dari hukum ini adalah menjaga eksistensi kehidupan manusia, kaitan harta, kehormatan, hak-hak mereka, sehingga mereka kemudian memberi kepastian hukum, hubungan antara korban kriminal dan pelaku serta menciptakan keamanan. Ini adalah berbicara tentang al-ahkam al-jinaiyah. Yang keempat, kata Syekh Wahbah Zuhaili, ada yang disebut dengan al-ahkam al-murafa'at. Ini hukum-hukum di bidang peradilan, seperti hukum, persaksian, sumpah, dan lain sebagainya. Konon di dalam Al-Quran tidak kurang dari 20-an ayat yang berbicara tentang masalah ini. Jadi al-ahkam al-murafa'at. Ini kaitan dengan pengadilan, sumpah, saksi, dan lain sebagainya. Ini kan kaitan dengan pengadilan. Kemudian al-ahkam al-dusturiyah. Ini hukum perundang-undangan yang mengatur antara penguasa dengan rakyat dan menjelaskan hak dan kewajiban individu dan kelompok. Kemudian ada yang disebut al-ahkam ad-dualiyah, hubungan internasional. Ini bagaimana mengatur hubungan negara Islam dengan negara lain terkait dengan perdamaian, perang, dan lain sebagainya. Ini ada yang disebut dengan al-ahkam ad-dauliyah. Kemudian ada yang disebut dengan al-ahkam al-iqtisadiyah wal maliyah, kaitan dengan kepemilikan. Ya. Kaitan dengan hak-hak individu terhadap harta benda, kepemilikan, hak-hak dan kewajiban negara di bidang harta benda, pengaturan sumber kekayaan negara, dan anggaran-anggaran lainnya. Ini berbicara tentang ini semuanya. Jadi ikhwani wa fatil rahmakumullah, ini adalah berbicara tentang apa? Ini hukum fikih. Sehingga kalau tadi berbicara tentang hukum fikih ini adalah, tadi kembali apa yang saya sampaikan, kaitan dengan hukum fikih ini adalah, bahwa hukum fikih ini adalah kalau kita berbicara tentang keistimewaan fikih ini apa? Berbicara tentang keistimewaan fikih ini adalah bahwa semua aspek kehidupan manusia masuk dalam kaitan dengan ilmu fikih ini. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya yang ketiga, yang keempat. Hukum fikih ini adalah lentur dan fleksibel. Jadi lentur dan fleksibel. Apa maksudnya lentur dan fleksibel? Kalau kita berbicara tentang hukum fikih, maka landasan fikih itu adalah kaidahnya paten tapi fleksibel. Ilmu fikih kan cabang ilmu yang berdasarkan pada 2 warisan Nabi, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ilmu fikih. Nah, teks-teks dari kedua ayat-ayat tersebut bersifat suci dan sakral, serta banyak mengandung hukum-hukum global dan juga bersifat tidak rinci. Itu kalau kita lihat Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ini mungkin para ahli fikih melakukan ijtihad. Ini memungkinkan ahli fikih melakukan ijtihad. Ya. Yaitu
kerja untuk menyimpulkan hukum secara terinci sesuai dengan kondisi dan realitas di lapangan. Namun demikian, tetap ada aturan dan batasan yang selalu dijaga oleh para mujtahid. Makanya tadi sifatnya adalah lentur dan fleksibel. Ayat Al-Quran dan hadis Nabi-nya jelas, ini loh. Tapi ternyata ketika kita berbicara tentang ini, maka berbicara tentang ayat dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apa? Maka para ulama di situ karena tidak terperinci kadang. Contoh, kita menyantuni para fakir miskin, kita menyantuni para janda. Kata Rasul, as-sa'i as-sa'i alal armilah wal kemudian wal miskin, orang yang membantu, orang yang yang berkhidmat kepada para janda dan fakir miskin. Kal mujahid fi sabilillah. Tata cara menyantuninya seperti apa? Nah, ini kan berbicara tentang ini. Kemudian kaitan dengan sodakoh. Bagaimana tata cara sodakohnya dan sebagainya. Maka ini adalah para ulama di situ berijtihad untuk menyimpulkan hukum secara terinci sesuai dengan kondisi dan realitas di lapangan. Tapi tadi ada kaidah-kaidah yang disepakati oleh para ulama. Tidak sembarangan orang menyimpulkan kaidah-kaidah tersebut. Maka kemudian muncullah nanti al-qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Nah, sehingga teks-teks dalil syariat misalnya tidak menyinggung sistem hukum secara detail, tapi hanya memberikan garis besar seperti menjamin keadilan gitu ya. Kemudian menjamin keadilan antar rakyat, taat kepada ulil amri. Itu hanya hanya garis-garis besar saja. Sehingga kalau kita berbicara tentang ini, maka berarti hukum fikih ini adalah berbicara tentang keistimewaan fikih ini adalah bersifat lentur dan fleksibel. Kemudian berikutnya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang fikih ini juga adalah prinsipnya memberi kemudahan. Jadi prinsipnya itu adalah memberi kemudahan. Maksudnya gimana? Ya. Prinsip memberi kemudahan ini adalah sebaliknya fikih memberikan kemudahan dan keringanan kepada manusia. Islam hanya mewajibkan sholat 5 kali sehari semalam. Jika tidak mampu dengan berdiri, maka boleh dilakukan dengan duduk. Jika tidak mampu dengan duduk, maka bisa berbaring. Dan keringanan lain terkait dengan tayamum, sholat qashar dan lain sebagainya. Maka kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, Allah tidak menginginkan kesulitan. Nah, ini adalah prinsip Islam. Karenanya Allah juga melarang kepada seorang untuk menyatakan sesuatu yang menimbulkan hukum yang lebih berat. Jadi Islam, ya, Allah melarang seorang untuk menanyakan sesuatu sehingga menimbulkan kaitan ini lebih berat. Kata Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukku. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan hal-hal yang tidak diterangkan kepadamu, yang mana demikian itu akan akan menyulitkan buat kalian. Nah, ini adalah kalau kita berbicara dan memberikan kemudahan. Sehingga ini keistimewaan fikih. Maka di situ nanti ada rukhsah dan lain sebagainya. Ini menunjukkan sekali lagi adalah ketika berbicara tentang bab fikih ini. Kemudian berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah kalau kita berbicara tentang ilmu fikih ini adalah hasanah umat Islam. Maksudnya apa? Hasanah Islam yang luas. Sepanjang sejarah, tidak ada referensi dan karangan yang syarat dengan hasanah ilmu dan pemikiran melebihi fikih. Di sana akan ditemui segala macam pandangan ulama dari berbagai madhab dan aliran. Sehingga dalam Islam ada 4 aliran fikih besar. Dan masing-masing madhab memiliki riwayat dan pendapat. Baik yang disepakati atau yang diperselisihkan. Dan setiap pandangan memiliki alasan dan dalil. Sehingga setiap masalah dalam kehidupan manusia, jadi setiap masalah dalam kehidupan manusia seakan tidak luput dari pembahasan fikih dari masalah yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi ini adalah hasanah keilmuan bagi kaum muslimin. Kemudian berikutnya adalah kalau kita berbicara tentang ilmu fikih, maka fikih itu keistimewaannya adalah ilmu ini ya mengikuti perkembangan zaman. Ikhwani wa rahmakumullah. Jadi ilmu fikih ini adalah mengikuti perkembangan zaman. Maksudnya gimana? Fikih memiliki kaidah yang tidak akan berubah hingga akhir zaman. Ini kaidahnya tidak akan pernah berubah sampai akhir zaman. Ad-dararu yuzalu. Yang namanya madarat itu harus dihilangkan. Kaidah transaksi harus dilakukan saling ridho. Ini kan harus dilakukan. Antara diminku. Pemberian ganti rugi jika ada kerusakan. Ini kaidah-kaidahnya. Pemberantasan kriminal. Pemeliharaan hak-hak, tanggung jawab individu dan lain sebagainya. Sementara fikih yang didasarkan atas qiyas, masalih mursalah, adat istiadat, bisa berubah sesuai dengan kebutuhan zaman dan kemaslahatan manusia. Dengan batasan yang tidak bertentangan dengan syariat. Contoh jual beli. Kalau jual beli kan harus ada ijab qabul. Maka ijab qabul dalam jual beli kan macam-macam.
Bagaimana jual beli online, ijab kabulnya? Kan bingung kalau jual beli online. Nah ini kan maka apa? Mengikuti perkembangan zaman. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ilmu fikih, jadi betul-betul mengikuti perkembangan zaman. Jadi kaidah-kaidah fikih ini tetap. Tapi nanti dari kaidah-kaidah ini maka terus-menerus akan mengikuti perkembangan zaman. Nah, ikhwan ya fatillah rahmakumullah. Sekali lagi adalah kalau kita berbicara tentang bab fikih ini adalah berbicara tentang hal yang sangat urgent buat kita semuanya. Nah, tapi berikutnya ikhwan fillah rahimakumullah adalah kemudian banyak berpendapat, banyak pendapat dan berpahala. Ini adalah berikutnya. Jadi banyak pendapat dan berpahala. Nah, maksudnya bagaimana banyak pendapat berpahala ini? Maksudnya kan karena kaitan dengan ijtihad. Maka ketika kita berbicara tentang ijtihad, maka bagi orang yang berijtihad, maka kalau salah dapat 1 pahala, kalau benar maka dapat dua pahala. Kemudian ada satu tambahan sedikit kaitan dengan ilmu fikih ini. Ilmu fikih ini adalah konsep halal haram. Semua perbuatan, sikap dan tindakan sosial dalam fikih selalu ada konsep agama tentang halal haram. Dalam hal ini ada 2 bentuk hukum muamalah. Jadi dalam ilmu fikih ada 2 hal. Pertama ada hukum duniawi, yang kedua ada hukum ukhrawi. Hukum duniawi diambil berdasarkan indikasi tindakan dan bukti lahir yang tidak ada hubungannya dengan batin. Ini adalah hukum pengadilan. Karena seorang hakim memberikan vonis sesuai dengan bukti yang ada semampunya. Vonis hakim ini tidak bisa mengubah suatu yang batil menjadi benar. Dan sebaliknya dalam realitas, tidak mengubah yang haram menjadi halal dan sebaliknya. Sehingga vonis hakim bersifat mengikat berbeda dengan fatwa. Ini kaitan dengan duniawi. Nahnu nahkumu bid-dhawahir. Kita menghukumi sesuatu sesuai dengan dohirnya. Tapi kaitan dengan hukum ukhrawi itu berbeda. Ya. Hukum ukhrawi yang didasarkan pada sesuatu yang sebenarnya hakikat sesuatu baik yang lahir ataupun batin. Hal ini berlaku antara seorang dengan Allah. Hukum inilah yang dijadikan dasar oleh ahli fatwa. Fatwa adalah pemberian informasi tentang hukum syariat tanpa mengikat. Kedua jenis hukum inilah yang ditegaskan dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Sesungguhnya aku manusia. Jika kalian bersengketa kepadaku, mungkin salah satu dari kalian lebih kuat bukti dan alasannya dari yang lain. Maka saya akan menghukumi berdasarkan apa yang saya dengar. Jika saya memutuskan sesuatu yang berpihak kepada seseorang dengan mengambil hak muslim secara tidak benar, tanpa saya ketahui, maka itu adalah potongan dari neraka. Jika ia mau silahkan mengambil atau meninggalkannya. Kan bisa jadi orang salah ke pengadilan karena dia pintar ngomong, pengacara lain sebagainya, bisa jadi dia benar menurut mata pengadilan. Tapi ternyata bisa jadi dia menjadi di mata Allah dia bersalah sesungguhnya. Maka kalau seandainya dia melakukan itu, kata Rasulullah SAW, ya bangga kalau dia mau melakukan itu. Hukum duniawi semacam ini kebanyakan terkait dengan talak, perceraian, sumpah, hutang pihutang, pelepasan hak, pemaksaan, dan lain sebagainya. Nah, nunakumu bidhawahir. Kalau ada orang nanya saya, Ustaz, apakah cerai ini saya jatuh atau tidak? Kan kalau sorry jelas dengan ucapan. Tapi kalau dengan ucapan yang jelas. Tapi kalau ucapannya kinayah, itu kan kembali ke diri sendiri. Maka kalau kinayah, tanya ke hati Anda. Antum niatnya apa? Sehingga ini adalah kalau kita berbicara tentang hukum fikih ini. Nah, makanya Bapak hormat Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang fikih ini, maka tadi adalah berbicara tentang apa? Banyak pahala, banyak pendapat, kemudian juga ini kaitannya dengan hukumnya adalah halal dan kaitan dengan halal dan haram. Tapi ikhwan wa rahimakumullah, ya. Ketika kita berbicara tentang fikih ini, maka bagaimana hukum mempelajari fikih? Memang ya sebagian ulama maka ya kalau kita berbicara tentang hukum belajar fikih ini seperti ini. Maka bersifat fardu ain bagi setiap muslim dalam dasar-dasar ibadah. Kita kalau mau sholat, kita harus belajar fikihnya. Itu kewajiban buat kita. Jadi kita mengetahui hukum-hukum yang bersifat aplikatif kaitan dengan kehidupan kita. Contohnya ada para ulama berbeda pendapat, kita ambil satu saja. Maka setiap muslim fardu ain. Makanya kata Rasul talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu kan wajib bagi setiap muslim. Ilmu apa yang wajib dicari? Kata para ulama, ilmu yang wajib dicari itu adalah ilmul hal, ilmu yang akan kita kerjakan hari ini. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Maka kita wajib mengetahui tentang dasar-dasar hukum fikih Ramadan. Ini adalah fardu ain bagi siapa? Bagi setiap manusia.
Bagi setiap manusia maka diwajibkan untuk mempelajari kaitan dengan ilmu fikih ini. Jadi dia wajib mempelajari kaitan dengan ilmu fikih ini. Jadi tidak boleh dia tidak mempelajari ilmu fikih ini. Nah, kemudian berikutnya adalah setelah kita tahu tadi adalah wajib bagi kita. Kita sholat, maka kita harus mempelajari ilmu sholat. Kita ternyata mau zakat, kita pelajari ilmu tentang bab zakat. Kita mau melakukan transaksi jual beli, maka berarti kita harus mengetahui tentang bagaimana transaksi jual beli. Makanya banyak orang terjerumus kepada riba, kenapa? Karena dia abai kaitan dengan ilmu tentang ini. Makanya betul kata seorang sahabat mengatakan, barang siapa yang mau melakukan akad jual beli, barang siapa yang melakukan transaksi jual beli, maka hendaklah dia memiliki ilmu fikihnya dulu. Kalau tidak, maka irtatoma fir riba, dia bisa terjerumus kepada riba. Makanya dulu di zaman Umar bin Khattab itu ada satgas khusus. Satgas khusus sengaja datang ke pasar-pasar. Tujuannya apa? Satgas khusus ini adalah kaitannya dengan khusus bertanya, khusus ngecek kaitan apakah mereka paham kaitan dengan ilmunya atau tidak. Maka ini fardu ain bagi setiap muslim kaitan dengan dasar-dasar ibadah atau sesuatu yang akan kita lakukan. Bagi teman-teman yang akan mau menikah, maka harus dipelajari dong tentang ilmu nikah. Supaya apa? Supaya kita tahu betul-betul nikah itu sesuai aturan yang ada. Nah, tetapi konteksnya kalau kita mendalami tentang sebuah hukum, kalau kita berbicara tentang sebuah hukum, maka konteksnya adalah ini bagi para ulama, tentu ini adalah fardu kifayah. Kenapa fardu kifayah? Karena jangan sampai ketika ada permasalahan, tidak ada orang yang bisa menjawabnya. Sehingga ini adalah bagi ulama untuk konteks mendalam, kaitan dengan ini khilafiyah, ini dalilnya seperti apa, dan sebagainya. Mungkin bagi kita, saum Ramadan wajib cukup sampai di situ. Ya tentu kalau kita mengetahui dengan dalil dan sebagainya, tentu lebih pas. Ketika kita menentukan awal Ramadan, apakah pakai hilal, apakah pakai hisab, dan sebagainya. Udah kita ikut pemerintah saja, cukup. Tapi bagi para ulama, maka dia harus mendalami tentang bagaimana ru'yatul hilal, bagaimana tentang hisab, dan sebagainya. Ini adalah kalau kita berbicara tentang kaitan dengan hukum belajar ilmu fikih. Jadi hukum belajar ilmu fikih ini adalah hukumnya wajib. Fardu ain bagi setiap muslim dalam dasar-dasar ibadah, sedangkan bagi non-muslim, kalau kita ingin mendalami secara dalam, maka tentu ini adalah kewajibannya adalah kewajiban bagi para ulama adalah ini fardu kifayah. Nah, tapi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah kalau kita berbicara tentang fikih. Tadi di slide ini saya sampaikan kaitan dengan bab fikih. Ini penting saya sampaikan. Maka kalau kita berbicara tentang fikih, maka kita akan berbicara tentang pengantar dulu. Ini adalah hari ini dan besok 3 pertemuan pertama kita membahas tentang muqaddimah, ya, tentang pengantar fikihnya. Hari ini adalah kita membahas tentang pengantar fikih, pengertian fikih itu apa, kemudian keutamaan fikih itu apa, kemudian juga tadi adalah hukum mempelajari ilmu fikih seperti apa. Nah, kalau kita berbicara tentang diagram ilmu fikih kurang lebih seperti ini pembahasannya. Jadi pertama adalah kita belajar tentang pengantar, supaya kita tahu ya, ilmu fikih itu seperti apa dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah, maka kalau kita berbicara tentang fikih ada ubudiyah, ada non-ubudiyah. Kita mungkin fokus ya di 3 bulan pertama ini berbicara tentang fokus ubudiyah. Yaitu nanti sekilas tentang toharoh, walaupun mungkin kita hanya membahas tentang air. Kemudian nanti tentang sholat, tentang zakat, tentang saum, tentang haji. Ini adalah tentang ibadah. Dan ini adalah jika kita mungkin haji belum kita pahami, belum tidak masalah. Tapi ketika kita mau menjalankan ibadah haji harus memahaminya. Kita belum wajib bayar zakat. Ya tidak tahu ilmunya pun tidak masalah. Tapi kita harus mempelajari ketika memang kita akan mengeluarkan zakat supaya tidak salah sasaran dan lain sebagainya. Nah, sholat tentu ini adalah kehidupan sehari-hari. Kita harus selalu mempelajari kaitan dengan sholat ini. Nah, kemudian non-ubudiyah. Non-ubudiyah ini adalah ada yang disebut dengan muamalah tadi. Kalau kata Syekh Bazili kan al-ahkam al-madaniyah, al-ahkam al-ahkam al-jinaiyah dan seterusnya. Ya mungkin kalau dalam bahasa ya lebih mungkin bahasa milenial sekarang mungkin ya. Ada fikih muamalat, ada fikih pernikahan, ada fikih kuliner. Kalau kita berbicara tentang fikih pakaian, ada pembahasan tentang ini, bagaimana wanita berpakaian, laki-laki berpakaian dan sebagainya. Kemudian berbicara tentang rumah, berbicara tentang wanita, kemudian tentang waris, pengadilan, kedokteran, politik, dan seterusnya. Ini adalah kaitan dengan bab-bab fikih ini. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang bab fikih ini kan sumbernya Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian para ulama membuat kaidah.
Nah, makanya tadi disampaikan bahwa di antara keistimewaan fikih itu mengikuti perkembangan zaman. Nah, ketika mengikuti perkembangan zaman inilah, maka mungkin nanti yang disebut dengan ini masalah-masalah kontemporer. Ya contoh ini yang terbaru ya. Yang terbaru adalah sempat ramai kan, ini bagaimana hukumnya sholat pakai masker seperti ini. Ini kan sholat pakai masker. Ini kan ramai. Ada hadis Nabi SAW kata Rasul melarang kita sholat menutup hidung kita. Sedangkan ketika sholat seperti ini kan mulut kita tertutup, hidung kita juga anggota sujud terhalang oleh masker ini. Bagaimana hukumnya di masa pandemi seperti ini? Nah ini kan ada hukum-hukumnya nanti. Ini kemudian masalah terbaru. Ya kan kalau contohnya Ramadan ini nanti. Yang membatalkan saum itu kan apa? Makan dan minum kan? Ya, dan berhubungan suami istri. Kemudian termasuk juga muntah dengan sengaja. Ini para ulama menyampaikan seperti itu. Ini masalah terbaru, masalah kontemporer. Bagaimana seandainya kita di swab, karena sekarang di masa pandemi, kita dilakukan swab. Swab itu kan memasukkan sesuatu ke hidung kita kan? Sampai ke dalam, kemudian memasukkan juga ke mulut kita. Ini kan ada sesuatu yang dimasukkan. Maka ketika masuk lewat al-jawf, itu kan bisa membatalkan. Nah bagaimana tentang swab ini? Batal atau tidak? Ini kan hal-hal kontemporer sekarang. Para ulama kontemporer membahas tentang ini. Bagaimana tentang swab. Kemudian kaitan dengan bagaimana kaitan dengan berikutnya? Ya, kaitan dengan berikutnya, masalah kontemporer berikutnya, contohnya di masalah pandemi ini. Ya, bagaimana hukumnya? Ini kan di masa pandemi ini. Bagaimana sekarang nikah melalui media Zoom seperti ini? Kan mungkin saja di masa pandemi ini kan bisa jadi, karena contohnya pengantin laki-lakinya di Bandung, pengantin perempuannya di luar Jawa. Sedangkan untuk masuk Bandung, contohnya ditutup sama sekali. Maka kan tidak bisa masuk. Nah, bagaimana konteksnya kaitan dengan bab ini? Bolehkah kita menikah melalui aplikasi Zoom seperti ini? Seperti kajian kita di sore hari ini. Tapi ini digunakan untuk akad nikah. Boleh atau tidak? Nah, ini para ulama makanya ini adalah kaitan dengan masalah-masalah kontemporer. Dan tentu akan banyak kaitan dengan masalah-masalah kontemporer ini. Wabil khusus adalah kaitan dengan bab muamalah. Kaitan dengan bab ibadah juga ada beberapa hal yang kontemporer. Contoh, kaitan dengan zakat. Kan perkembangan zakat seperti apa? Kalau zakat disebutkan ya zakat pertanian, perdagangan, dan sebagainya. Pertanian kan hanya apa? Makanan pokok, ya kalau sekarang mungkin padi di kita, kurma, kemudian gandum, kemudian anggur. Kalau saya kebetulan sekarang sedang berada di Pacet, ya di rumah keluarga, maka di Pacet ini kan banyak petani, bukan petani beras, bukan petani padi, tapi taninya adalah sayuran, kol, wortel, dan sebagainya. Kalau kita berbicara tentang peternakan, kambing, sapi, dan sebagainya kan. Tapi kalau sekarang ke Lembang, taninya beda. Para kader juga di sini mungkin untuk ketahanan pangan ada lele, ya mungkin bisa jadi kepikiran bisnis lele aja. Lelenya jadi betul-betul jadi ternak lele. Nah gimana nih zakatnya? Ini kan masalah-masalah kontemporer. Ya tadi kaitan dengan saum. Contohnya bagaimana hukumnya bagi seorang wanita meminum pil pencegah haid, boleh atau tidak? Ini kan menunjukkan tentang apa? Tentang bab tentang pembahasan kaitan dengan pembahasan tentang bab ini. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga kalau kita berbicara tentang ini, berbicara tentang fikih ini, maka inilah sebenarnya kalau kita berbicara tentang fikih. Jadi kembalikan dulu kepada hukum asalnya seperti apa. Makanya tadi ada ubudiyah, ada non ubudiyah. Nah, kaitan dengan ubudiyah ini, bagaimana nanti masalah-masalah ini dikembalikan kepada kaidah-kaidah yang sudah disampaikan oleh para ulama kaitan dengan bab ini. Tapi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, sekiranya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kaitan dengan kajian ini, kaitan dengan mukadimah di sore hari ini. Insyaallah nanti kita besok kita akan ketemu lagi kaitan dengan apa sih urgensi fikih, dan mungkin besok sekalian kita bahas sedikit kaitan dengan bagaimana proses berubahnya sebuah hukum fikih gitu ya. Sehingga menjadi kok ini para ulama berbeda pendapat dan sebagainya. Mungkin nanti insyaallah besok kita bahas sedikit kaitan dengan bab ini.